Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswalina Aulia, NIM A131230006 dari kelas B sore ingin menyampaikan jawaban UTS Hukum Lingkungan. Soal yang pertama, ada permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengaruh teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi, maupun proses kebijakan publik. Uraikan contoh konkret permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan karena faktor teknologi dan motif ekonomi, serta jelaskan menurut pendapat saudara bagaimana upaya konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh yang pertama yaitu permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan karena faktor teknologi adalah polusi dari industri dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Di Indonesia, banyak pembangkit listrik yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber utamanya, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Teknologi pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan ini mengurangi kualitas udara di beberapa kota besar. Polusi tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Lalu, upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti energi surya, angin, dan panas bumi yang lebih ramah lingkungan. Juga dapat menggunakan penerapan teknologi penangkapan karbon dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Lalu contoh yang kedua adalah permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan karena motif ekonomi, seperti deforestasi untuk perkebunan, seperti penebangan hutan untuk membuka lahan, pertanian atau perkebunan. Deforestasi ini tidak hanya mengurangi luas hutan, tetapi juga mengganggu ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti tanah longsor dan juga banjir. Upaya konkret untuk menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan, seperti agroforestry yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman pertanian dan juga melakukan reboisasi untuk mengganti pohon-pohon yang telah ditebang. Ini penting untuk memulihkan fungsi hutan sebagai penyerapan karbon dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Soal yang kedua, jelaskan sejarah perkembangan konsep Sustainable Development hingga diterapkan sebagai program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Jelaskan menggunakan redaksional mahasiswa sendiri. Diawali dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup atau Konferensi Stockholm 1972 yang terselenggara 5-6 Juni 1972 di Stockholm yang merupakan cikal bakal tumbuh dan perkembangan hukum lingkungan internasional maupun nasional. Konferensi ini menghasilkan deklarasi tentang lingkungan hidup manusia atau Deklarasi Stockholm sekaligus sumber bagi pengembangan hukum lingkungan yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Yang kedua adalah pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan oleh PBB yang disebut sebagai WCED atau World Commission on Environment Development atau Komisi Brundtland, menghasilkan laporan yang disebut Our Common Future yang memuat pendekatan terpadu pada masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Kemudian muncul solusi untuk menyelesaikan dengan munculnya konsep Sustainable Development yang kemudian dijadikan acuan global hingga saat ini melalui pendekatan baru untuk menyeimbangkan perkembangan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan korelasi tersebut menghasilkan 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang nantinya pada Konferensi Rio 2012. Soal yang nomor 3 yaitu jelaskan satu contoh konkret penerapan konsep Sustainable Development sebagai program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Contohnya yaitu peningkatan kemampuan desain media pembelajaran matematika berbasis Education for Sustainable Development guru.
Implementasi pengabdian ini dilatar belakangi banyaknya pertanyaan guru-guru di negeri maupun di swasta, yaitu menginginkan pendalaman pengetahuan terkait desain media pembelajaran matematika selama masa COVID-19 yang menghasilkan peserta didik saat ini dituntut untuk bisa berkontribusi secara luas tentang lingkungan global dan mengerti akan pengembangan sistem pendidikan berkepanjangan atau konstan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pendidikan pembangunan konstan menuntut masing-masing siswa menguasai pengetahuan, keterampilan, etika, dan tingkat pembentukan konstan di masa datang. Berdasarkan inilah, pengabdian perlu dilakukan dengan tujuan memotivasi guru-guru dalam menciptakan media pembelajaran matematika agar selalu siap menghasilkan peserta didik yang selalu siap mengisi pembangunan yang berkelanjutan sekarang dan masa depan serta mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana matematika dapat berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. Hasil pengabdian ini adalah motivasinya guru-guru dalam mendesain media pembelajaran matematika dengan tujuan mengarahkan peserta didik dengan kawasan yang benar adalah jalan keluar agar dapat menghidupkan karakter dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Penerapan Education for Sustainable Development atau ESD dalam desain media pembelajaran matematika merupakan langkah penting dalam menciptakan pendidikan yang relevan dan berkelanjutan. Berikut adalah aspek yang mencerminkan wujud konkret dari peningkatan kemampuan desain media pembelajaran matematika berbasis ESD. 1. Penggunaan teknologi dalam pengajaran matematika memungkinkan siswa untuk melakukan simulasi dan eksperimen yang relevan dengan konteks minat, misalnya melalui pemodelan matematika dari fenomena lingkungan. Ini akan menjadi pengembangan media pembelajaran menjadi interaktif. Yang kedua yaitu umpan balik serta evaluasi dari siswa dan guru dapat digunakan untuk memperbaiki desain media dan metode pengajaran, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan tantangan global yang dihadapi saat ini. Nomor 4, analisislah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian jelaskan 3 pasal yang mengatur mengenai aspek administrasi, aspek pidana, dan aspek perdata. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama ada pasal yang mengatur mengenai aspek administrasi, yaitu pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2009 fokus pada perencanaan tata ruang wilayah dan kewajiban untuk mempertimbangkan kajian strategi lingkungan hidup atau KLHS sebagai dasar dalam perencanaan tersebut. Pasal ini lebih berkaitan dengan ranah administrasi karena pasal ini mengatur tentang kewenangan pemerintah dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada pasal yang mengatur mengenai aspek pidana. Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang sanksi pidana pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal ini mengatur pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan bahaya serius bagi lingkungan hidup, kesehatan manusia, atau makhluk hidup lainnya. Ancaman hukumannya adalah penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar. Yang ketiga, pasal yang mengatur mengenai aspek perdata, pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang tanggung jawab perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, lingkungan, atau masyarakat dapat dikenakan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan perdata bisa diajukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang dirugikan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang pertama adalah pasal yang mengatur mengenai aspek administrasi, pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 2023
Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Pasal ini masuk ke dalam ranah administrasi karena pasal ini menetapkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan penciptaan dan peningkatan lapangan kerja yang merupakan bagian dari kebijakan publik dan administrasi negara dalam pengelolaan ekonomi dan ketenagakerjaan. Pasal ini juga membahas proses legislasi dan ketentuan administratif terkait dengan penetapan undang-undang, bukan mengenai sanksi pidana atau hubungan keperdataan. Kedua yaitu pasal yang mengatur mengenai aspek pidana. Pasal 182A, pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan dalam sektor ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Misalnya, ada ketentuan yang memberikan ancaman pidana bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan limbah atau pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan ini memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan, seperti pembuangan limbah yang merusak lingkungan atau tidak mengantongi izin pengelolaan limbah berbahaya. Dengan peraturan ini, UU Cipta Kerja berupaya melindungi lingkungan dari praktik usaha yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada pasal yang mengatur mengenai aspek perdata, pasal 88 UU nomor 6 tahun 2023. Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha jika terbukti menyebabkan kerugian terhadap masyarakat atau pihak tertentu. Misalnya, dalam konteks pembebasan lahan, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi yang adil dan sesuai kepada masyarakat yang terdampak. Aturan ini mencakup ketentuan mengenai ganti rugi dalam konteks pencemaran lingkungan atau dampak usaha yang merugikan masyarakat. Aspek perdata ini bertujuan memberikan kapasitas hukum bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha serta mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya. Nomor 5. Berdasarkan paper yang telah didiskusikan secara kelompok tentang pengaturan pengendalian dampak lingkungan hidup, jelaskan kembali mengenai A. Judul paper. Judul paper yang telah kami bahas yaitu Urgensi Analisis mengenai Dampak Lingkungan AMDAL dalam Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. B. Rumusan masalahnya yaitu ada dua. Yang pertama, apa kegunaan dari analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan. Yang kedua, bagaimana urgensi penerapan AMDAL sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. C. Ada kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrumen yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme pengujian dokumen. Seperti salah satu yang dicontohkan yaitu analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Selanjutnya, AMDAL juga menjadi sistem yang menjaga stabilitas tujuan perusahaan, dan jika terjadi pencemaran dan kerusakan pada lingkungan akan dikenakan sanksi secara administratif. Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur tentang wajib AMDAL kepada setiap pelaku usaha dan atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum, kegunaan AMDAL adalah memberikan informasi secara jelas mengenai suatu usaha, rencana usaha. Berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkan, menampung aspirasi, pengetahuan, dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikannya suatu usaha atau kegiatan perindustrian, menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan. Lalu yang D,
Uraikan singkat mengenai kasus yang dilampirkan. Kasus dalam lampiran menjelaskan tentang peran masyarakat pada proses konsultasi publik dalam proses AMDAL pembangunan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Klaten dalam pelaksanaannya telah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Meskipun peran masyarakat pada konsultasi publik dalam pembangunan tol Yogyakarta-Solo telah sesuai dengan peraturan menteri yang ada, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Belum optimalnya tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kendala, baik dari pihak pemrakarsa itu sendiri maupun konsultan AMDAL. Pengumuman dan sosialisasinya masih kurang dapat menjangkau masyarakat yang terkena dampak, dan di samping itu, masyarakat ataupun wakilnya yang hadir pada saat konsultasi publik cenderung pasif. Pelaksanaan peran masyarakat pada tahap konsultasi publik juga hanya melakukan hal-hal yang wajib dilakukan dalam peraturan menteri, namun kurang memperhatikan hal-hal lainnya yang sebenarnya berpengaruh dalam pelaksanaan konsultasi publik, seperti dalam pelaksanaannya konsultasi publik sekedar formalitas dan hanya kepala desa dari daerah yang terkena dampak yang diundang untuk hadir dalam konsultasi publik tersebut. Yang peran saya dalam penyusunan paper adalah membuat latar belakang dan kesimpulan. Nomor 6. Uraikan secara jelas contoh konkret mengenai bentuk perwujudan dari asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa asas kearifan lokal, asas partisipatif, dan asas otonomi daerah. Yang pertama adalah contoh konkret mengenai bentuk perwujudan dari asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa asas kearifan lokal. Yang pertama ada masyarakat adat Baduy Jawa Barat dengan tradisi hidup tradisional tanpa modernisasi. Yang kedua ada Mantari Bondar dari Sumatera Utara yang mengelola sumber mata air, dan yang ketiga ada tradisi Lilifuk dari Nusa Tenggara Timur yang menjaga kelestarian laut. Kedua, ada contoh konkret mengenai bentuk perwujudan dari asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa asas partisipatif. Yang pertama ada Bak Sampah di Kota Surabaya. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat memilah sampah rumah tangga yang dapat didaur ulang dan menyetorkannya ke bank sampah. Lalu yang kedua ada kegiatan pembersihan sungai. Masyarakat secara sukarela terlibat dalam kegiatan pembersihan sungai untuk menjaga kebersihan dan kelestarian ekosistem perairan di wilayah mereka. Lalu ada contoh konkret mengenai bentuk perwujudan dari asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa asas otonomi daerah. Contohnya yaitu pemerintah Kabupaten Raja Ampat menerapkan kebijakan zonasi kawasan laut untuk melindungi terumbu karang dan ekosistem laut. Zonasi ini memisahkan area yang boleh dijadikan sebagai lokasi wisata, daerah konservasi, dan daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan penangkapan ikan tradisional oleh masyarakat lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sekian dari jawaban saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.